Baik, shalom semuanya. Hari ini kita akan belajar, ya, walaupun secara khusus di dalam tema kita ini menyinggung soal emangnya dosa siapa, tapi saya hanya akan membahas itu pada bagian akhir, ya. Dan saya ingin melengkapi pemahaman kita. Kalau saudara mengikuti pelajaran pertama kita, sebenarnya yang sudah saya bahas itu adalah ini, ya. Apa kata Alkitab tentang LGBT, kita melihat dari sudut pandang penciptaan manusia, kasus Sodom, kasus dalam kitab Hakim-Hakim, larangan dalam hukum Taurat, pernyataan Paulus dalam surat Roma, dan pernyataan Paulus dalam surat 1 Korintus, dan juga surat 1 Timotius. Nah, pada kesempatan ini saya ingin, sekalipun dari apa yang sudah dibahas ini, itu jelas menunjukkan bahwa LGBT ini adalah sebuah dosa. Tapi selalu saja ada pihak-pihak yang mencoba mencari pembenaran terhadap praktek LGBT ini, bahkan dengan menggunakan ayat-ayat Alkitab. Ya, dengan menggunakan dasar-dasar Alkitab untuk mencari pembenaran terhadap praktik ini. Bahkan itu bisa dilakukan oleh kalangan teolog atau juga pendeta. Bahkan sebenarnya kita bisa lihat juga bahwa beberapa waktu yang lalu PGI sendiri itu membuat surat yang memberikan kesan adanya dukungan bagi itu. Nanti sebentar coba kalau misalnya kesempatan cukup saya akan share surat PGI dan bagaimana saya menanggapi surat dari PGI itu, ya. Tapi pada kesempatan ini karena adanya dukungan juga bahwa praktek LGBT itu mendapatkan dukungan dari Alkitab, saya merasa penting untuk memperlengkapi kita, ya. Dalam satu pembahasan, adakah dukungan Alkitab bagi LGBT ini? Ya, apakah ada dukungan Alkitab untuk itu? Nah, bagi para pendukung LGBT, baik orang-orang LGBT sendiri ataupun juga non-LGBT, tapi memberikan dukungan bagi kaum LGBT, mereka menganggap bahwa ada ayat-ayat, ada kasus-kasus yang dapat dilihat sebagai dukungan bagi LGBT. Nah, apa saja ayat yang mereka pakai? Nah, pertama mereka memakai ajaran Yesus dalam Matius 19 ayat 12. Dalam Matius 19 ayat yang ke-12 ini dikatakan begini, ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya, dan lain-lain, ya. Jadi di sini Yesus bicara tentang sejumlah orang yang tidak bisa kawin. Ada yang lahir demikian dari rahim ibunya, ada yang dijadikan demikian oleh orang lain, ada yang membuat dirinya demikian karena kemauan sendiri oleh karena kerajaan surga. Tapi tekanan utama yang saya beri garis bawah, ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Nah, para pendukung LGBT itu menganggap bahwa kata-kata ada orang yang tidak dapat kawin karena memang lahir demikian dari rahim ibunya, ini jelas salah satunya menunjuk pada kaum homoseksual. Karena mereka memang tidak dapat kawin sebagaimana perkawinan heteroseksual. Karena mereka dilahirkan dengan orientasi seks yang berbeda dengan orientasi seks dari orang heteroseksual. Saya mau kasih 3 pandangan ini dari para pendukung LGBT, ya. Ada seorang yang saya nggak tahu namanya siapa, ya, tapi saya membaca tulisannya. Dia bilang Matius 19 ayat 12, ayat tadi itu, ya, adalah ucapan Yesus mengenai orang-orang yang tidak menikah.
Dan kelompok pertama adalah orang-orang yang tidak dapat menikah atau tidak kawin dengan lawan jenisnya karena mereka memang lahir demikian. Saya mengartikan bahwa orang-orang yang Yesus maksudkan adalah homoseksual. Ucapan Yesus tersebut merupakan penegasan religius bahwa homoseksualitas adalah bagian dari identitas atau jati diri manusia seperti halnya heteroseksual. Ya. Seorang yang namanya Ramsey, dia bilang begini, bagaimana dengan Alkitab? Mari kita tengok pula salah satu bagian terfavorit saya dalam Alkitab. Ada orang yang tidak dapat kawin karena memang ia lahir demikian dari rahim ibunya. Dan seterusnya. Ya. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. 3 jenis eunukos yang dibahas di atas merupakan pengakuan Tuhan atas cinta sesama jenis. Pengakuan Tuhan atas cinta sesama jenis. Ayat di atas tersebut tentu merupakan sebuah kritik terhadap konsep hegemoni heteronormatif. Tuhan menghendaki dan menyayangi LGBT. Ya. Lalu ada orang namanya Catherine Hanna. Tuhan kita tidak menggunakan kata-kata yang sama seperti yang kita miliki saat ini. Dan dia tidak mengekspresikan pemikirannya dengan menggunakan kata-kata kita. Tapi bagi saya kalimat ini masuk akal jika diperluas sehingga berbunyi sebagai berikut. Ada orang yang lahir demikian dari rahim ibunya karena Tuhan membuat mereka tanpa kemampuan untuk memiliki hubungan seksual dengan perempuan. Orang-orang ini gay. Nah, jadi kita bisa lihat ya bahwa dengan menggunakan Matius 19 ayat yang ke-12 ini, mereka merasa bahwa memang itu adalah sesuatu yang normal dan didukung oleh Tuhan Yesus. Ya. Tapi menurut saya di sini mereka melakukan apa yang dikenal sebagai eisegesis. Kalau saudara terjun di dalam dunia penafsiran Alkitab, ada 2 istilah yang mirip, satu eksegesis, satu eisegesis. Eksegesis itu adalah kita mempelajari teks, lalu kita mengeluarkan kebenaran dari teks, expose, eksegesis. Tapi eisegesis itu adalah kita sudah mempunyai pra-pemahaman. Lalu kita mencoba mencari ayat mana dari Alkitab yang kira-kira bisa mendukung pemahaman kita. Jadi bukan membaca teks lalu mengeluarkan pemahaman. Pemahaman sudah ada terlebih dahulu. Misalnya pemahaman tentang LGBT sudah ada lebih dulu. Lalu begitu baca, cari-cari ayat yang cocok, ketemu Matius 19 ayat 12, pemahaman tentang LGBT itu dipaksakan masuk ke dalam Matius 19 ayat yang ke-12. Nah, itu yang terjadi di sini, ya. Nah, salah satu cara untuk mengatasi pemahaman-pemahaman yang bersifat eisegesis ini adalah kita harus melihat konteks pembicaraan. Ya, tadi kan yang dipersoalkan itu kan Matius pasal 19. Yang disebut konteks itu adalah bagian-bagian sebelumnya atau sesudahnya. Nah, kalau itu tadi Matius 19 ayat yang ke-12, coba kita sedikit mundur ke Matius 19 mulai ayat-ayat awal. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya? Perhatikan tekanan saya ya, menceraikan istrinya. Dengan alasan apa saja? Kata mereka kepadanya, jika demikian apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Saya tekankan lagi, menceraikan istrinya. Ayat 8. Kata Yesus pada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Ayat 9, tapi aku berkata padamu, barang siapa menceraikan istrinya. Jadi di sini kita bisa lihat dari ayat-ayat awal, itu sudah ngomong menceraikan istri. Menceraikan istri. Kalau berbicara tentang perceraian, itu pasti berhubungan dengan perkawinan, bukan? Lalu perkawinan macam apa yang sedang Yesus bicarakan? Itu nampak di ayat 4 dan ayat 5. Tidakkah kamu baca bahwa
Dia yang menciptakan manusia sejak semula, menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan firman-Nya, sebab seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Nah, jadi terlihat ya, bahwa perkawinan yang dibicarakan di sini, perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, seperti yang diciptakan Allah pada mulanya. Nah, kalau konteksnya membicarakan tentang perceraian dari perkawinan laki-laki dan perempuan, seperti yang ditetapkan Allah pada mulanya, bagaimana tahu-tahu di ayat 12 Yesus menyimpang dan bicara homoseks? Itu mustahil. Ya. Mungkin para LGBT akan berkata bahwa justru karena konteks di sini ya adalah tentang perkawinan antar kaum heteroseksual, maka kaum homoseksual tidak bisa melakukan perkawinan seperti itu. Ya. Mengapa tidak bisa? Ya karena mereka dilahirkan sebagai orang homoseks. Dan itu yang Yesus singgung di Matius 19 ayat 12. Tapi jelas bahwa itu tafsiran yang salah, terlalu dipaksakan. Ya. Perlu kita ketahui bahwa orang yang tidak dapat kawin di Matius 12 itu dalam bahasa Yunani-nya disebut eunuchos. Ya. Ya, Saudara lihat ini ya. Matius 19. Ada orang yang tidak dapat kawin, eunuchos. Nah, apa sebenarnya eunuchos itu? Kata eunuchos ini itu adalah gabungan dari dua kata. Pertama adalah eko, yang artinya menjaga, dan eune, yang artinya tempat tidur. Jadi eunuchos itu artinya penjaga tempat tidur. Apa maksudnya penjaga tempat tidur? Maksudnya adalah orang yang tidur sendirian dengan tempat tidur tanpa teman tidur. Dan ini diartikan sebagai orang yang tidak bisa kawin. Mengapa mereka tidak bisa kawin? Nah, ingat ya, tadi eunuchos ya. Sekarang kita melihat Yesaya pasal yang ke-53. Yesaya ini kan di Perjanjian Lama. Kalau di Perjanjian Lama maka dia ditulis dalam bahasa Ibrani. Tapi di dalam Septuaginta itu Perjanjian Lama yang berbahasa Yunani. Saudara lihat ini, eunuchos, bahasa Yunaninya. Di Yesaya 56 ayat 3 itu muncul kata yang sama, yang saya berikan garis bawah warna merah tuh. Eunuchos, eunuchois. Berarti di sini Saudara, ini orang tidak bisa kawin itu eunuchos. Berarti kalau dia dimuncul di Yesaya 56 ayat 3 muncul eunuchos, berarti di Yesaya 56 ayat 3 dan 4 itu ada orang yang tidak bisa kawin. Tapi orang tidak bisa kawin yang bagaimana? Kalau kita lihat di sini ya, coba lihat. Ini Yesaya eunuchos. Di ayat 4 eunuchois. Tapi saudara lihat di Matius 19 eunuchoi. Sama. Berarti orang yang dibicarakan di Matius 19 ayat 12 dengan orang yang dibicarakan dalam Yesaya 56 itu sama. Nah, sekarang kita melihat Yesaya 56. Ini dalam terjemahan lama ya. Janganlah orang asing yang menggabungkan diri pada Tuhan berkata sudah tentu dan hendak memisahkan aku dari umatnya, dan janganlah orang kebiri. Berarti eunuchos itu diterjemahkan orang kebiri. Ayat 4, orang-orang kebiri. Ya. Berarti orang-orang ini tidak bisa kawin. Itu eunuchos itu adalah orang kebiri. Tapi orang kebiri itu apa? Itu adalah orang yang alat kelaminnya dikebiri atau dipotong. Ya. Nah, orang yang telah dikebiri atau alat kelaminnya telah dipotong itu yang dalam bahasa Perjanjian Baru itu sida-sida. Di Kisah pasal 8 ada seorang Ethiopia, seorang sida-sida. Sida-sida ini pasti orang kebiri nih, orang sudah dikebiri.
Ya. Kalau kita melihat ini ya, sida-sida. Kalau dilihat Yunaninya sama, eunuchos. Nah, mengapa ada orang yang digebiri? Karena pada zaman dahulu para raja, para tuan memang suka mengebiri budak-budaknya. Terutama mereka yang ditugasi untuk menjaga para selir raja atau selirnya tuan-tuan di tempat tinggal yang namanya harem. Mereka dikebiri agar mereka tidak bisa berhubungan seks dengan para selir raja atau tuan itu. Nah, gara-gara dikebiri inilah mereka tidak dapat kawin. Ya. Mereka yang dikebiri oleh para raja atau para tuan, mereka inilah yang Yesus maksudkan dengan kelompok kedua di dalam Matius 19 tadi, yaitu yang dijadikan demikian oleh orang lain karena mereka dikebiri. Ya. Lalu apa poin saya di sini? Poinnya adalah bahwa kelompok pertama yang tidak dapat kawin itu juga disebut dengan istilah eunuchos. Ya. Ini ya. Itu sama. Ada orang yang tidak dapat kawin, eunuchos. Maka kalau eunuchos berkaitan dengan pengebirian, peniadaan alat kelamin, maka mereka yang tidak dapat kawin karena memang dilahirkan dari rahim ibunya, itu diartikan bahwa dari rahim ibunya mereka mengalami semacam kecacatan pada organ seksual. Ya. Misalnya mereka tidak punya testis atau alat kelamin yang tidak memungkinkan mereka berhubungan seks. Seperti misalnya kasus ini. Bayi lahir tanpa anus dan tanpa alat kelamin. Nah, kalau begini mau kawin bagaimana? Atau ini lahir tanpa vagina dan rahim. Ya. Nah, kalau begini mau bagaimana? Ya. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa di sini yang Yesus bicarakan, Matius 19, itu adalah orang yang memiliki kecacatan pada organ-organ seks mereka dari lahir. Dan bukan membicarakan mereka yang tidak ada masalah dalam organ seks, tapi memiliki orientasi seksual yang mengarah kepada sesama jenis, ya, sama jenis. Jadi bukan itu yang Yesus maksudkan. Sehingga Matius 19 ayat 12, kalau dipaksakan itu mendukung kaum homoseks, maka itu adalah penafsiran ayat yang salah atau yang keliru. Ya, jadi tidak benar kalau Yesus memberikan dukungan terhadap kaum homoseks melalui Matius 19 ayat 12. Oke, sekarang ada hal lain yang perlu dibicarakan sini adalah orang-orang pendukung homoseks itu mencari dukungan bagi praktek homoseksual dalam hubungan Daud dengan Yonatan. Ya. Hubungan Daud dengan Yonatan. Nah, hubungan Daud dan Yonatan itu dianggap sebagai Daud dan Yonatan dianggap sebagai pasangan gay. Mengingat hubungan mereka yang sangat intim dan sangat tidak lazim untuk hubungan persahabatan biasa antara dua laki-laki dewasa. Ya, sekarang kita mau lihat gambaran tentang Daud dan Yonatan. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud. Dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud dan karena ia mengasihi dia seperti diri sendiri,
Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud. Juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Ya. Lalu di 1 Samuel 20:17, dan Yonatan menyuruh Daud sekali lagi bersumpah demi kasihnya kepadanya, sebab ia mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Ya, dia mengasihi Daud seperti diri sendiri. Nah, saudara-saudara, fakta bahwa Yonatan mengasihi Daud seperti diri sendiri ini diartikan oleh orang LGBT, para pendukung LGBT, sebagai pasangan gay. Ya. Misalnya ada orang berkata, sekarang bayangkan jika cerita ini sudah tentang Yonatan dengan seorang wanita. Misalkan penulis telah menulis bahwa berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Miriam. Dan Yonatan mengasihi dia seperti diri sendiri. Dan misalkan setelah Yonatan segera memberi yang berharga, jubah dan senjata dari seorang pangeran merupakan simbol penting dari kekuasaan dan statusnya. Jika 1 Samuel 18 adalah tentang pertemuan pertama Yonatan dengan seorang wanita, ahli teologi manakah yang tidak akan menulis tentang ini sebagai salah satu kisah cinta terbesar sepanjang masa? Kisah Yonatan dan cintanya akan menjadi sumber puluhan film Hollywood. Tapi karena objek kasih sayang Yonatan adalah seorang laki-laki, prasangka budaya kita telah menendang dengan keras. Meskipun ada bukti Alkitab bahwa ini tidak mungkin lebih dari persahabatan yang mendalam. Jadi kalau seandainya kata-kata itu diterapkan pada Yonatan dan Miriam, kita pasti berpikir, oh Yonatan ada hubungan cinta dengan Miriam. Tapi begitu itu dikatakan tentang Daud, kita langsung menyangkali. Dengan kata lain, tuduhannya kita tidak fair. Selain itu, Alkitab juga mencatat bahwa ketika Saul, ayah Yonatan, tahu bahwa Yonatan berhubungan dengan Daud, Saul lalu memarahinya. Saul marah kepada Yonatan. Marahnya gimana? Lalu bangkitlah amarah Saul kepada Yonatan. Katanya kepadanya, anak sundal yang kurang ajar. Bukankah aku tahu bahwa engkau telah memilih pihak anak Isai, dan itu noda bagi kau sendiri dan bagi perut ibumu? Ya. Nah, saudara bayangkan. Saul marah karena Yonatan berhubungan dengan Daud. Dan Saul menyebut anak sundal yang kurang ajar. Ini berarti anak sundal itu ada konotasi seksual di sana. Dan itu noda bagi kau sendiri dan bagi perut ibumu. Nah, ini dianggap, kalau begitu sebenarnya Yonatan ini memang punya hubungan spesial dengan Daud sebagai pasangan homo. Ya. Makanya muncul komentar. Banyak kaum gay yang pernah mendengar percakapan yang mirip dengan ini ketika mereka makan malam. Mereka melakukan kesalahan dan berbicara tentang cintanya di meja makan, dan ayah mereka menjadi marah. Lebih sering terjadi kesalahan dilemparkan pada si ibu yang terlalu lunak atau terlalu keras, atau telah menyebabkan anaknya sesat. Kemudian sang ayah mengarahkan kemarahannya pada si anak. Tidakkah kau sadar bagaimana kau mempermalukan seluruh keluarga? Apakah kau peduli dengan apa dampak semua yang terhadap karirmu? Kau tidak akan jadi apa-apa kecuali kau melepaskan semua kebodohan ini. Dalam bagian Alkitab tadi, argumennya pun sama. Lebih signifikan lagi, referensi Saul mempermalukan ketelanjangan ibu Yonatan memiliki konotasi seksual. Mengungkapkan ketelanjangan anggota keluarga merupakan eufemisme untuk incest dalam aturan kekudusan perjanjian lama, dan Saul tidak mungkin menggunakan frase ini sekedarnya saja. Implikasinya adalah Yonatan membawa rasa malu yang terkait masalah seksual kepada keluarganya, ya, kepada keluarganya. Lalu Daud juga itu ada kata-kata yang dianggap terlalu romantis kepada Yonatan. 2 Samuel 1:26. Merasa susah aku karena engkau saudaraku Yonatan. Engkau sangat ramah kepadaku, bagiku
cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Cintamu lebih ajaib dari cinta perempuan. Nah, kalau begitu memang pasti ada affair ini, pasti ada hubungan antara Daud dengan Yonatan. Ya, ada hubungan Daud dengan Yonatan. Ya, makanya para pendukung ini langsung berkata, Daud menyatakan bahwa cinta yang mana ia dan Yonatan berbagi lebih besar dari apa yang telah ia alami dengan perempuan. Pernahkah Anda mendengar seorang pria heteroseksual mengatakan bahwa dia mencintai teman laki-lakinya lebih dari istrinya? Ini melampaui persahabatan yang mendalam antara dua laki-laki heteroseksual. Ya. Dalam cerita ini kita memiliki jawaban Alkitab langsung ke pertanyaan kita. Dapatkah dua orang dari jenis kelamin yang sama hidup dalam kasih hubungan yang berkomitmen dengan perkenan Allah? Jawabannya adalah ya, karena Yonatan dan Daud dan Alkitab merayakan hubungan mereka. Nah, jadi bayangkan bahwa Alkitab merayakan hubungan mereka. Dan tambahan lagi adalah, lihatlah akhirnya. Akhir hidup cerita mereka. Sesudah itu Yonatan memberikan senjata kepada budak yang menyertai dia dan berkata kepadanya, pergilah, bawalah ke kota. Maka pulanglah budak itu, lalu tampillah Daud dari sebelah bukit, sujud dengan mukanya ke tanah, menyembah 3 kali. Mereka bercium-ciuman. Akhirnya Daud tidak dapat menahan dirinya lagi. Kemudian berkatalah Yonatan kepada Daud, pergilah dengan selamat. Bukankah kita berdua telah bersumpah demi nama Tuhan? Demikian Tuhan akan ada di antara aku dan engkau, serta di antara keturunanku dan keturunanmu sampai selama-lamanya. Sudah berciuman, ditambah lagi ada sumpah. Ya. Nah, tidakkah ini adalah pasangan gay? Inilah terakhir kalinya mereka bisa bertemu. Daud pergi bersembunyi dan Yonatan akhirnya terbunuh dalam pertempuran bersama ayahnya. Mungkin mereka sudah tahu bahwa semua akan berakhir demikian. Yang pasti mereka tahu bahwa cinta mereka hancur. Cinta Daud dan Yonatan hancur. Yonatan mengingatkan Daud tentang perjanjian di antara mereka. Ia mengingatkannya bahwa kalaupun tidak bisa bersama, mereka telah berjanji bahwa ikatan di antara mereka akan berlaku sepanjang masa. Semua anak dan cucu mereka akan jadi seperti keluarga yang diikat dengan cinta kasih satu dengan yang lain. Kemudian setelah menjadi raja, Daud mengingat perjanjian ini dan mengadopsi putra Yonatan sebagai putranya sendiri. Sesuatu yang tidak pernah diketahui pada masa ketika para raja hampir pasti membunuh siapapun yang ada kaitan dengan raja sebelumnya yang bermusuhan dengan dia. Nah, jadi semua itu ya oleh kaum LGBT, Daud dan Yonatan adalah pasangan homoseksual. Atau boleh juga biseksual, karena mereka juga punya pasangan lawan jenis. Ya. Jadi ini memang dukungan dukungan para teolog juga terhadap mereka. Ya. Tom Horner, ada sedikit keraguan. Namun kecuali pada orang-orang yang benar menolak untuk percaya bahwa terdapat hubungan homoseksual antara Daud dan Yonatan. Jika Yonatan dan Daud menikmati hubungan seksual yang romantis, Perjanjian Lama, kitab 1 Samuel menyajikan tantangan menarik dan kesempatan besar bagi orang Kristen abad ke-21. Apakah mungkin bahwa Allah begitu berhati-hati mempersiapkan cerita Daud dan Yonatan dalam kitab suci untuk mendorong gereja menyambut dengan baik kaum gay dan lesbian sebagai sesama anggota tubuh Kristus? Saya percaya ini justru merupakan tujuan Allah. Jadi oleh Rick Brandlinger ini, dia katakan bahwa memang Tuhan menyetujui LGBT ini. Dan Tuhan telah mempersiapkan gereja untuk menerima mereka melalui cerita Daud dan Yonatan. Ya. Nah, kalau saudara berhadapan dengan para teolog, para ahli Alkitab juga, yang memberikan dukungan bagi LGBT seperti ini, maka pertarungan kita semakin sengit. Ya.
semakin sengit. Karena itulah tidak semua teolog, tidak semua pendeta, tidak semua rohaniawan setuju bahwa LGBT itu adalah dosa. Ya, ada juga yang bahkan mengklaim bahwa Tuhan menyetujui dan bahkan menggunakan ayat Alkitab sebagai dasar. Tapi saya sekarang akan memberikan tanggapan saya. Saya akan berikan beberapa poin ya. Pertama, sebenarnya bukan hal yang aneh kalau Alkitab mencatat bahwa jiwa Yonatan dan jiwa Daud itu berpadu. Dan bahwa Yonatan mengasihi Daud seperti diri sendiri. Itu bukan hal yang aneh. Mengapa seharusnya tidak aneh? Karena bukankah hukum kasih di dalam Alkitab memang mengajar kita untuk mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri sendiri. Ya. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dan Yonatan mengasihi Daud seperti dirinya sendiri, mengasihi diri sendiri. Apa yang aneh? Ya. Mungkin ini rasa aneh karena itu kasih seperti itu justru terjadi di antara dua orang laki-laki dewasa. Padahal sebenarnya itu tidak harus menjadi sesuatu yang aneh, karena bukankah sesama manusia di dalam Matius 22 ayat 39 itu juga termasuk sesama jenis orang dewasa. Lalu mengapa kaum LGBT merasa hubungan Daud dan Yonatan menjadi aneh? Sehingga merasa bahwa itu baru masuk akal kalau mereka punya hubungan cinta yang romantis. Ya. Jawabannya adalah karena mereka menilai hubungan Daud dan Yonatan itu dari perspektif duniawi yang telah mengalami degradasi, sehingga apa yang seharusnya menjadi standar justru menjadi aneh. Saudara, coba pikirkan ini. Kalau sampai hari ini ada orang yang jujur sekali, kita kan aneh. Kok ada orang jujur begitu? Padahal bukankah itu standar Alkitab bahwa kita harus jujur? Alkitab mengajarkan kita harus jujur, tapi kalau sekarang kita ketemu karena semua orang di mana-mana ya banyak tipu daya, maka begitu kita bertemu dengan satu orang jujur kita heran. Ya. Kecenderungan kita kalau dijahati kita balas. Tapi karena Alkitab mengajarkan jangan balas jahat dengan jahat, begitu kita ketemu dengan ada orang yang tidak balas jahat dengan jahat, kita heran. Kok ada orang begitu ya? Nah, jadi menilai hubungan Daud dan Yonatan dalam perspektif duniawi yang telah mengalami degradasi membuat orang heran dengan hubungan seperti itu. Ya. Padahal seharusnya tidak begitu. Karena dua orang sahabat seperti Daud dan Yonatan, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara di dalam kesukaran. Itu gambaran dalam hubungan Daud Yonatan. Di sini saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Lee Grady. Lee Grady bilang, kitab suci berkata bahwa Yonatan mengasihi Daud seperti diri sendiri. Kasih Yonatan adalah kasih yang tidak mementingkan diri dan bersifat heroik. Walaupun dia sebenarnya mendapat giliran menjadi raja Israel berikutnya, dia mengakui Daud akan mengambil peran itu. Dan Yonatan tidak hanya merayakan temannya sebagai pantas menjadi raja, tapi melindunginya dari amukan lemparan tombak ayahnya. Kasih Yonatan bukan nafsu. Kasihnya adalah pengorbanan mutlak. Dia menyerahkan haknya sehingga temannya dapat diangkat menjadi raja. Dia menentang ambisi dari ayahnya yang mengakui Daud bahwa Daudlah yang harus menjadi raja sebenarnya. Yonatan menunjukkan pada kita bagaimana menjadi sahabat yang sejati. Nah, sahabat sejati seperti ini yang harusnya merupakan standar bagi kita. Mengapa dilarikan ke hubungan gay? Ya. Lalu, bukankah benar bahwa kasih seperti itu memang nilainya tinggi dan lebih ajaib dari kasih atau cinta eros seorang perempuan kepada seorang laki-laki?
maka wajar kalau dikatakan cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Grady berkata, pernyataan Daud bahwa kasih temannya, cintamu lebih ajaib dari cinta perempuan, bukan pernyataan yang bersifat seksual. Dia sedang memuji kesetiaan dan pengabdian persaudaraan yang ditunjukkan oleh Yonatan. Bahkan Yonatan menunjukkan kesetiaan sedemikian rupa, sehingga dalam hubungan cinta eros pun, seorang perempuan atau sebaliknya tidak akan melakukan seperti itu. Cinta Yonatan, kasih Yonatan ini begitu luar biasa. Jadi itu sebenarnya kasih atau cinta yang standar, yang seharusnya ada pada kita. Tapi karena zaman sekarang nyaris tidak ditemukan dua orang sesama jenis yang memiliki kasih dengan standar seperti itu, akhirnya hubungan Daud dan Yonatan menjadi terasa aneh. Lalu ditafsirkan secara negatif sebagai pasangan homo. Ya. Kedua, kesalahan yang lain dari kaum LGBT ini adalah menganggap bahwa kata-kata Saul kepada Yonatan ditafsirkan sebagai kemarahan karena Yonatan punya hubungan asmara dengan Daud. Ini yang tadi saya sudah singgung ya. Anak sundal yang kurang ajar. Itu noda bagi kau sendiri dan bagi perut ibumu. Nah, kalau Daud sama Yonatan hanya berteman, masakan Saul marah sampai membawa-bawa kata sundal? Kalau ini hanya teman biasa, kenapa itu bisa menjadi noda bagi perut ibumu? Ini pasti ada hubungan yang lebih. Tapi, ya, sebenarnya kata-kata anak sundal yang kurang ajar di sana itu tidak terlalu tepat terjemahannya, ya. Kalau kita lihat dalam versi King James, ya, the son of the perverse rebellious woman, ya. Jadi ini lebih menunjuk pada woman-nya, bukan son-nya. Jadi kata-kata woman-nya itu seluruhnya berarti anak dari perempuan sundal atau perempuan jahat. Ya. Jadi bukan anak sundal yang kurang ajar, tapi anak dari perempuan sundal yang kurang ajar. Terjemahannya mestinya begitu. Jadi yang disebut sundal atau jahat itu bukan Yonatan, tapi ibunya. Lalu apa maksudnya? Kok Saul marah sama Daud, Saul marah sama Yonatan dalam hubungan dengan Daud, kok ibunya yang dianggap sundal? Nah, ini harus dimengerti dalam terang budaya pada waktu itu. Seperti dibilang dalam Cambridge Bible. Ada anak perempuan pemberontak yang sundal atau jahat. Bagi orang timur, tidak ada penghinaan yang lebih menyakitkan daripada celaan terhadap ibunya. Ibu itu sendiri tidak dipandang sebagai yang dihina dalam kasus seperti itu. Tapi si anak laki-laki yang mendengar kata-kata demikian digunakan pada ibunya akan tersinggung. Dan akan tersinggung tanpa ampun. Kito, itu menurut kita dalam Bible Illustrator. Kata-kata tersebut bisa juga diungkapkan sebagai kau anak pemberontak yang sundal jahat. Yaitu menurut idiom bahasa Ibrani yang lasin. Kamu pemberontak yang sundal dan jahat. Ya. Lalu ada kata-kata, ya, mereka bercium-ciuman. Ya, kalau mereka bercium-ciuman, dianggap sebagai ini pasti ada hubungan gay, ya nggak harus, karena budaya waktu itu kan memang berciuman. Samuel mengambil buli-buli minyak dituangkan kata Saul, diciumlah dia. Samuel cium Saul. Ya, lalu setelah berpamitan dengan Barsilia dengan ciuman, ya, di Kisah Para Rasul juga. Mereka menangis terseduh sambil memeluk Paulus. Mereka berulang-ulang mencium dia. Mencium dalam budaya waktu itu memang bukan hal yang aneh. Ya, bukan hal yang aneh. Lalu mengapa ketika membaca
Saul dan Yonatan berciuman lalu merasa bahwa ini pasti LGBT. Ya. Nah, maka dari sini sebenarnya anggapan bahwa Daud dan Yonatan punya hubungan gay itu tidak bisa dibenarkan. Ya. Oke, saya mau bagi lagi bagaimana jika orang LGBT berkata, bagaimana jika orang LGBT berkata, ya, homoseksual bukan dosa dan tidak salah, karena saya terlahir sebagai orang homoseksual. Ya. Nah, ini akan berkaitan dengan ini emang dosa siapa? Pertama, mereka menolak itu dosa. Karena mereka lahir begitu. Tapi kalaupun itu dosa siapa? Oh, saya lahir demikian kok. Ya. Nah, kalau beranggapan demikian, ya saya nggak perlu memberikan kutipan-kutipan karena rasanya kalimat-kalimat seperti itu umum sekali. Mereka menganggap bahwa karena mereka terlahir sebagai seorang homoseks dari rahim ibu seperti itu, maka homoseksual bukan dosa atau tidak salah. Saya tidak minta dilahirkan sebagai seorang homo. Kira-kira begitu kata mereka. Nah, sebenarnya apa yang mereka katakan? Bahwa mereka terlahir sebagai seorang homo. Itu juga belum tentu benar ya. Itu masih menjadi bahan perdebatan dalam dunia penelitian ilmiah. Kaum LGBT itu menyodorkan berbagai macam hasil penelitian yang mengatakan bahwa seorang homoseksual memang lahir secara demikian. Tapi ingat juga bahwa hasil penelitian yang bertentangan dengan itu juga tidak kalah banyak, yang juga dilakukan oleh para pakar yang sangat kredibel di dalam bidangnya. Jadi yang mana yang harus dipercaya? Nah, ini tentu menjadi suatu perdebatan yang hangat ya. Saya hanya mau berkata begini, bahwa kalaupun benar orang homoseks terlahir sebagai orang homoseks, itu sama sekali tidak berarti bahwa praktek itu bukan dosa atau bukan kesalahan. Pertama, Alkitab dengan tegas mengatakan bahwa homoseksual adalah dosa. Di satu sisi, saudara merasa bahwa atau orang-orang LGBT merasa bahwa mereka lahir sebagai seorang homo. Tapi di sisi lain Alkitab mengatakan itu dosa. Di sini nampak bahwa apa yang dialami bertentangan dengan apa yang dikatakan kitab suci. Maka sekarang kita harus memutuskan manakah yang benar antara pengalaman kita dan kata-kata kitab suci. Di sini kekristenan kita dipertaruhkan. Kita menjadikan pengalaman kita menjadi standar, ataukah kitab suci menjadi standar? Juga ya, kalau menganggap bahwa homoseks bukan dosa karena sudah terlahir demikian, tidak pernah memilih menjadi homo, dari sononya sudah begitu. Sekarang coba pikir, bagaimana dengan seorang kleptomania? Kleptomania adalah suatu dorongan dari dalam diri seseorang yang menyebabkan orangnya mencuri. Keinginan untuk mencuri itu muncul karena dorongan hati yang impuls, yang tiba-tiba, bukan dengan perencanaan. Dan seorang kleptomania tidak pernah memilih untuk menjadi seperti itu. Apakah karena dia tidak pernah memilih untuk menjadi seperti itu, maka tindakan mencuri menjadi sesuatu yang bukan dosa atau tidak salah? Bagaimana dengan seorang yang terlahir dengan nafsu marah yang besar sekali? Dia tidak pernah memilih untuk mempunyai emosi yang meledak-ledak seperti itu. Tapi apakah karena tindakan emosional dan kemarahan meledak-ledak seperti itu yang membabi buta, membuat dia tidak salah?
Bagaimana dengan seorang hypersex yang tidak puas dengan pasangannya, lalu mencari pemuasan seks pada banyak orang? Apakah karena perasaan itu berasal dari dalam dan dia terlahir dalam kondisi psikologis demikian? Maka tindakan pemuasan nafsu seks pada banyak orang menjadi tidak dosa atau tidak salah. Nah, itu perlu dipikirkan. Ada juga pandangan yang mengatakan bahwa ya homoseksual bukan dosa dan tidak salah karena homoseksual tidak merugikan orang lain. Memang mungkin saja homoseksual tidak merugikan orang lain. Tapi ada hal yang tidak berhubungan dengan orang lain. Ini coba kalau kita lihat ayat ini. Tapi aku berkata padamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia dalam hatinya. Memandang perempuan lalu menginginkannya. Apa itu merugikan orang lain? Tidak merugikan perempuan itu juga. Saya memandang perempuan itu lalu saya berfantasi dalam pikiran saya tentang perempuan itu. Itu tidak merugikan perempuan itu. Ya, tapi tetap dikatakan sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Ya, di dalam hatinya. Dan juga ingat ya, mungkin homoseks tidak merugikan orang lain. Tapi mungkinkah itu merugikan diri sendiri? Nah, kembali kepada pertanyaan kita. Kalau memang ini dosa, dosa siapa? Adalah tidak fair kalau memang mereka yang terlahir demikian. Lalu kita melemparkan dosa ini pada mereka. Itu tidak fair. Menurut saya harus dibedakan antara orientasi seks pada sesama dengan action sebagai tindak lanjut dari orientasi seks pada sesama itu. Dengan kata lain misalnya gini, saya mempunyai orientasi seks kepada sesama. Saya suka orang laki. Saya lahir, ternyata saya sudah punya kecenderungan seperti itu. Kalau mengatakan bahwa itu dosa saya, kok rasanya aneh. Apa yang saya buat? Saya nggak buat apa-apa. Tahu-tahu saya sudah rasa seperti itu. Maka saya pun akan protes kalau saudara melemparkan dosa itu pada saya. Jadi dengan kata lain, saya tidak berdosa karena saya punya orientasi seks yang mengarah ke sesama jenis. Tapi kalau karena saya punya orientasi seks yang mengarah kepada sesama, lalu akhirnya saya mengumbarnya dengan melakukan hubungan seks yang tidak wajar sebagai realisasi dari orientasi seks saya, maka disitulah saya berdosa. Dengan kata lain, gini, seandainya saya lahir dengan orientasi seks terhadap sesama jenis, tapi saya menahan diri, saya menguasai diri sedemikian rupa, supaya saya tidak berhubungan seks dengan sesama jenis. Saya tidak dosa. Ya, memang ada problem di dalam jiwa saya, dalam diri saya yang mesti diperbaiki. Tapi sepanjang saya menguasai diri dalam segala macam perjuangan, itu bukan dosa. Ini kan sama juga, saya menyukai lawan jenis. Saya orang heteroseksual. Saya nggak salah. Tapi begitu saya menyalahgunakan atau pergi berhubungan dengan orang beda jenis kelamin pun, ya saya kan tetap dosa. Sama juga dengan mereka yang punya orientasi seks pada sesama jenis dan melampiaskan itu kepada sesama jenis, di situ baru dosa. Jadi apabila kita memaknai homoseks sebagai
tindakan telah melakukan hubungan seks dengan sesama jenis. Disitulah dosanya terjadi. Jadi, kalau kita bertanya, emang dosa siapa? Maka jawabannya harus begini. Apa yang dipersoalkan di sini sebagai dosa? Orientasi seksnya atau praktek hubungan seksnya dengan sesama? Kalau praktek hubungan seks dengan sesama, ya yang melakukan praktek itu yang dosa. Tapi kalau itu adalah orientasi seksnya, maka kita nggak bisa melemparkan dosa ini pada mereka. Dan saya menganggap itu bukan dosa. Itu hanya ada yang salah, yang perlu dikaji lebih dalam dari sudut pandang psikologis mungkin. Ya, apa sih sebenarnya penyebab ini yang terjadi di dalam jiwa kalau kita bicara non teologis, non rohani? Ya, apa sih sebenarnya penyebab itu? Nah, di situ menurut saya harus dibedakan seperti itu. Ya. Oke, saya mau share dulu. Ini pernyataan PGI ya. Menyikapi kontroversi yang muncul berkembang di kalangan gereja-gereja di tengah masyarakat menyangkut keberadaan LGBT, Majelis Pekerja Harian PGI menyampaikan beberapa pertimbangan. Dan seterusnya. Sekarang, 1. Manusia adalah gambar dan citra Allah yang sempurna. Sebagai citra Allah yang sempurna, manusia memiliki harkat martabat yang harus dihormati dan dijunjung tinggi. Itu pernyataan PGI. Lalu tanggapan saya. Saya setuju. Tapi apakah pihak PGI memperhatikan tidak konteks ayat di mana manusia sebagai citra Allah itu dikutip? Bukankah itu diambil dari Kejadian 1 ayat 26? Menurut gambar dan rupa Allah. Dan muncul ayat 27 dan setelah itu muncul 27-28. Ya. Menurut gambarnya diciptakan dia laki-laki dan perempuan, Allah memberkati lalu menyuruh beranak cucu dan bertambah banyak. Berarti manusia diciptakan menurut gambar dan citra adalah manusia laki dan perempuan. Dan perintah beranak cucu pada akhirnya melibatkan unsur seksualitas dalamnya adalah untuk pasangan laki dan perempuan. Dan ini jelas menutup kemungkinan bagi perkawinan sesama jenis seperti yang dilakukan LGBT. Kedua, ini pernyataan PGI. Allah menciptakan manusia, makhluk dan segala ciptaan yang beraneka ragam dan berbeda-beda satu sama lain. Kita hidup dalam keanekaragaman ras, etnik, gender, orientasi seks, dan agama. Keanekaragaman ini adalah sebuah realitas yang Allah berikan pada kita, yang seharusnya kita bisa terima dengan sikap positif dan realistis. Tanggapan saya, kalau keanekaragaman ras, etnik, gender memang adalah hasil ciptaan Allah yang tidak melibatkan pilihan manusia sama sekali di dalam. Orang tidak bisa memilih untuk ras, etnik, dan gender. Lalu bagaimana dengan dua hal lain, agama dan orientasi seksual? Soal agama saya rasa tidak perlu dibahas di sini karena tidak relevan. Tapi soal orientasi seksual, apakah pihak PGI bisa menunjukkan satu ayat saja di mana orientasi seksual yang berbeda adalah hasil ciptaan Allah? Bukankah dengan mengacu pada penciptaan manusia sesuai citra Allah yang disinggung PGI pada poin 1 di atas menunjukkan bahwa Allah hanya menciptakan manusia laki perempuan dan memberikan orientasi seksual pada mereka terhadap lawan jenis. Lalu dari mana orientasi seksual terhadap sesama jenis? Di sini pihak PGI terlalu gegabah di dalam menarik kesimpulan. Kalau pihak PGI menyimpulkan orientasi seksual yang berbeda terhadap sesama jenis adalah keragaman yang Tuhan anugerahkan pada manusia atas dasar fakta, ada orang terlahir dengan orientasi seksual yang berbeda, maka itu bukan lagi menjadikan Alkitab sebagai dasar ajaran, tapi pengalaman sebagai dasar ajaran. Padahal kitab suci sendiri jelas menyatakan sebuah pengajaran harus didasarkan pada segala tulisan yang diilhamkan Allah. 2 Timotius. 3. Dari PGI. Bersikap positif dan realistis dalam keanekaragaman berarti kita harus saling menerima, saling mengasihi, saling menghargai, saling menghormati satu sama lain. Tanggapan saya, saling mengasihi, saling menghargai, menghormati memang harus.
tapi saling menerima. Menerima sebagai apa? Kalau LGBT sebagai suatu kenormalan, maka itu sama dengan berkompromi dengan dosa. Bagaimana kita mau menerima suatu praktek yang jelas-jelas dikecam kitab suci? PGI bersikap positif dan realistis terhadap keanekaragaman yang Allah berikan. Berarti kita berupaya memahami dan menerima dalam kasih segala perbedaan yang ada. Tanggapan saya, itu kalau perbedaan itu bukan sesuatu yang dikecam kitab suci atau dianggap kitab suci sebagai dosa. Ambil contoh. Jikalau saya beranggapan bahwa memaki, menempeleng, menghina orang lain tidak salah, dan saya lalu mempraktikkan hal itu pada orang lain, di mana saya memaki mereka, menempeleng mereka, menghina mereka, dan lain-lain. Apakah perilaku saya itu boleh dianggap sebagai suatu bentuk keragaman pemahaman, sehingga orang lain harus bersifat positif dan realistis, dan berupaya memahami dan menerima dalam kasih apa yang saya lakukan? Ya. Bersikap positif dan realistis terhadap keanekaragaman berarti kita melawan segala bentuk kebencian, ketidakadilan, diskriminasi, eksploitasi, penindasan terhadap sesama, segala makhluk, segala ciptaan. Sebaliknya kita berupaya mendialogkan berbagai perbedaan tanpa prasangka negatif. Bersikap positif dan realistis berarti kita menjaga memelihara persekutuan dalam keanekaragaman, mendatangkan kebaikan bagi umat, bagi makhluk di bumi. Ya. Tanggapan saya, apakah menolak praktek LGBT dan menganggapnya sebagai penyimpangan dari kebenaran sama dengan membenci, bersikap tidak adil, diskriminasi, eksploitasi, penindasan terhadap mereka? Saya kira di sini pihak PGI terlalu mendramatisir masalah. Saya menolak LGBT, tapi saya tidak pernah membenci, bersikap tidak adil, diskriminasi, menindas mereka. Sebaliknya saya mengasihi, tidak membuang mereka, tapi tetap tidak bisa menerima kalau LGBT adalah normal, apalagi benar secara iman Kristen. Membicarakan kaum LGBT adalah membicarakan manusia yang merupakan ciptaan Allah yang dikasihinya. Tidak. Membicarakan LGBT adalah membicarakan sebuah praktek yang dikecam oleh kitab suci. Kelima, keberadaan manusia dengan kecenderungan LGBT merupakan sebuah fenomena yang ada sejak masa lalu. LGBT bukan produk kebudayaan modern, bukan juga produk kebudayaan barat. Fenomena LGBT ada dalam masyarakat. Sosioantropologis, LGBT sudah sejak dulu diakomodasikan dalam budaya beberapa suku dalam masyarakat. Salah benarnya suatu praktek tidak bergantung dari seberapa lama praktek itu sudah muncul. Jadi tidak peduli LGBT muncul sejak masa lalu. Tidak peduli diakomodasi beberapa suku masyarakat kita. Persoalannya adalah kitab suci katakan apa soal itu? Membenarkan atau mengecamnya? Ya. Dan masih panjang ini saya bahas, tapi nanti saya kasih bagian akhir. Ini ya. Meskipun demikian, PGI sadar bahwa gereja dan masyarakat Indonesia belum menerima pernikahan sesama jenis. PGI bersama warga gereja dan segenap warga masyarakat masih memerlukan dialog dan percakapan teologis untuk mendalam menyangkut ini. Artinya, mereka ada wacana untuk menerima pernikahan sesama jenis. Ya. Makanya saya bilang artinya PGI bisa menerima pernikahan sejenis. Nah, ini sangat menyedihkan memang. Kalau sebuah lembaga agama yang begitu besar di Indonesia mempunyai pikiran menyimpang dari firman. Kalau tidak mau dikatakan murtad dari kebenaran. Firman Tuhan dikorbankan demi perselingkuhan dengan dunia ini. Surat ini saya kirimkan ke PGI. Ya, tapi mereka tidak ada tanggapan balik juga, ya tidak masalah juga. Nah, jadi itu sharing saya saja. Nanti kalau saudara butuh bacaan yang mau lebih detail, saya bisa kirimkan juga tanggapan saya itu. Oke, mungkin sudah terlalu banyak ngomong. Sampai di sini, Pak. Wow, saya percaya kita semua sangat diberkati ya malam hari ini oleh pemaparan
kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Pendeta Esra Soru. Namun saya percaya bahwa kita pasti banyak pertanyaan. Nah, namun sebelum kita masuk dalam Q&A, saya akan bacakan dulu tata tertibnya. Nah, yang pertama, chatnya sudah saya buka ke everyone. Nah, jadi pertanyaan ditanyakan via chatbox yang tersedia di Zoom, bisa ke everyone, namun jika tidak ingin diketahui namanya, boleh langsung direct ke saya yang bertuliskan moderator Q&A. Ya, itu yang pertama. Nah, yang kedua saya akan membacakan sesuai urutan, ya, jadi supaya fair. Nah, kemudian yang ketiga, jika ada pertanyaan yang mungkin tidak dibacakan atau di-skip atau dilompati, itu berarti karena ada beberapa pertimbangan, ya, misalnya pertanyaan mirip, serupa, atau sudah pernah ditanyakan, atau mungkin terlalu jauh hubungannya dengan topik kita malam hari ini. Nah, jadi ya mohon dimaklumi jika ada pertanyaan yang tidak dibacakan. Ya, baik. Acara Q&A nanti akan berakhir tepat jam 18.00 waktu Indonesia Barat, atau jam 6 sore waktu Indonesia Barat, atau waktu Jakarta. Ya, baik. Kita akan segera mulai. Wow, sudah ada pertanyaan yang masuk ya. Baik, pertanyaan pertama. Pak Esra, saya pribadi selama ini melihat ayat-ayat Alkitab tentang Daud dan Yonatan dengan interpretasi yang memang mengarah ke gay. Pertanyaan saya, kalau itu tidak berbicara tentang gay atau biseksual, mengapa kata-kata yang tertulis sangat, katakanlah, lebay seperti itu, Pak Pendeta? Silakan Pak Esra. Kata-kata yang mana? Ya mungkin tadi saya sudah jelaskan ya. Jadi memang tadi ada ini ya, soal Yonatan mengasihi Daud seperti diri sendiri. Itu sudah saya jelaskan ya, bahwa itu hal yang wajar. Lalu yang ketika dikatakan cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan, karena Yonatan menunjukkan suatu pengorbanan yang luar biasa yang bahkan mungkin dalam hubungan cinta laki terhadap perempuan pun tidak terjadi. Ya. Tapi itu dilakukan oleh Yonatan. Sehingga ya dikatakan bahwa cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Lalu ketika dikatakan bahwa anak sundal yang kurang ajar, itu sebenarnya anak dari perempuan sundal, dan itu adalah penghinaan terhadap anak tetapi diarahkan pada ibunya. Tadi satu yang saya tidak jelaskan adalah kata-kata itu noda bagi kau sendiri dan bagi perut ibumu. Ya, itu noda. Nah, itu sebenarnya adalah kata-kata noda bagi perut ibumu menurut Charles Ellicott. Dia mengatakan itu adalah kebiasaan Timur untuk mengatakan bahwa ibumu akan merasa malu karena telah membawa atau melahirkan kamu ke dunia ini. Ya. Lalu tentang mereka bercium-ciuman, saya juga sudah menunjukkan bahwa berdasarkan budaya di sana, memang ciuman itu bukan hal yang aneh, ya, hal yang biasa. Nah, jadi mungkin karena kebudayaan kita dan juga di Indonesia, juga pada budaya modern sekarang, kita pakai sebagai standar untuk menilai kebudayaan di sana pada masa lampau, membuat rasanya kok terlalu lebay. Tapi ternyata dalam konteks mereka itu bukan lebay, itu hal yang biasa. Ya. Itu hal yang biasa. Ya, dalam kebudayaan kita sekarang juga kita menghadapi, ya misalkan saja gini loh. Saya pernah waktu saya kuliah dulu ya, masuk sekolah teologi pertama, lalu ketemu dengan seorang teman. Ya, saya tanya, ya, dari mana? Manado. Lalu, kamu datang dengan siapa? Dia bilang, kita datang sendiri. Saya bingung. Kamu datang dengan siapa? Kita datang sendiri. Loh, kalau kita itu kan nggak bisa sendiri. Kita tuh harus lebih dari satu. Tapi kalau memang lebih dari satu, kenapa dia bilang sendiri?
Ini rasanya nggak masuk akal. Tapi ternyata belakangan saya tahu bahwa rupanya orang Manado itu kalau menyebut diri sendiri itu bilang kita. Nggak masuk akal bagi saya, tapi itulah budaya mereka. Coba kalau saya bilang sama Pak Yonatan, Pak Yonatan ini bajingan. Pak Yonatan bisa marah itu ya. Tapi kalau Pak Yonatan datang ke tempat saya di Kupang sini, lalu Bapak dipanggil, wah Pak Yonatan bajingan, Bapak jangan tersinggung. Itu pujian. Ya, itu pujian. Kalau di Kupang sini, kalau kita melihat ada pemain drum yang hebat sekali, waduh, pemain drumnya bajingan. Gitu loh. Orang senang mendengar khotbah saya, mereka bilang, wih, itu pendeta bajingan. Nah, pernah ada orang dari Jawa datang main-main drum, itu banyak anak muda nonton dia. Setelah itu mereka bilang, waduh, Bapak bajingan. Ngamuk-ngamuk dia. Waktu dia ngamuk-ngamuk, ini anak-anak yang ngomong bajingan heran. Kok dipuji, kok kenapa ngamuk? Ya, rupanya ada perbedaan budaya. Karena di sana bajingan itu orang jahat, orang kurang ajar. Di sini bajingan itu orang top. Jadi saya ini di sini bisa dianggap orang pendeta bajingan itu. Nggak masuk akal kan? Tapi itulah budaya. Ya. Kok mau puji kok pakai kata bajingan? Saudara pergi ke Medan, misalnya. Yang disebut motor itu bukan sepeda motor, itu mobil. Ya. Kok jadi aneh? Ya, mobil itu jadi kereta. Ya, itulah kebiasaan mereka. Ya, mau terima atau tidak terima, itulah budaya mereka. Contoh, kemarin lah, waktu kita baru Paskah kan, banyak orang persoalkan, Yesus kalau lahir hari Minggu, bangkit hari Minggu, nggak mungkin dia mati hari Jumat. Kenapa? Ya karena Alkitab bilang dia akan 3 hari 3 malam. Kalau 3 hari 3 malam baru mati Jumat, hari Minggu bangkit, itu kan baru 1 hari 2 malam, bukan 3 hari 3 malam. Karena itulah mereka mengatakan Yesus tidak mati hari Jumat, tapi mati hari Rabu. Karena dari hari Rabu, lalu 1 hari 1 malam, Kamis, 1 hari 1 malam, Jumat, 1 hari 1 malam, Sabtu, baru Minggu pagi pas. Itu. Yang mereka tidak sadari adalah mereka memahami istilah 3 hari 3 malam dengan pikiran orang modern sekarang. Mereka tidak sadar bahwa dalam pikiran orang Yahudi, biarpun hanya sisa beberapa jam dari hari itu dianggap 1 hari 1 malam. Dan itu saya bisa tunjukkan dari Alkitab. Nah, maksud saya adalah bahwa ada hal-hal di Alkitab yang kita rasa tidak nyambung dengan pemikiran kita sekarang. Bukan karena itu tidak benar, tapi karena kita menilai budaya di sana dengan pemikiran kita. Nah, sama hal juga. Kalau orang Yahudi yang membaca cerita orang Yahudi pada masa itu membaca cerita Yonatan dan Daud, it's no problem. Bagi kita terasa lebay. Ya, tapi memahami Alkitab secara benar, kita harus membacanya dari sudut pandang pembaca mula-mula. Nah, kira-kira gitu. Ya. Terima kasih Pak Esra. Asli ini saya ketawa ini ya. Semoga dari penjelasan Pak Esra jangan bajingan yang diingat ya. Oke, baik. Langsung saja. Kalau pertanyaan direct tidak saya sebut namanya ya, kalau kayak everyone saya sebut. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Para teolog sayap kiri sering merasa tradisi teologi terlalu menekan persoalan homoseksual sebagai yang ditindas. Padahal menurut mereka ada banyak masalah yang lebih merusak dalam hubungan heteroseksual. Gimana tanggapan Pak Esra soal ketidakseimbangan yang ditujukan terhadap teologi tradisional? Terus kira-kira bagaimana kita dapat berdialog terhadap para teolog queer tanpa kompromi sekaligus tanpa sikap permusuhan? Silakan Pak Esra. Ya, memang kita juga tahu juga bahwa di dalam relasi hubungan heteroseksual itu ada banyak kasus. Ya, ada banyak kasus yang memang harus mendapatkan perhatian. Kalau kita hanya fokus pada LGBT saja, mengabaikan ini yang lain juga salah juga menurut saya. Tapi karena terlalu banyak kasus di sini juga, kita mengabaikan yang LGBT juga salah juga. Jadi mestinya harus diperhatikan semua dan diupayakan penyelesaian atau mencari solusi bagi semua kasus itu. Ya misalnya saja dalam relasi heteroseksual pun ada banyak perceraian yang terjadi. Maka itu harus menarik perhatian kita untuk mencari solusi bagi tingkat perceraian dalam perkawinan heteroseksual yang makin lama makin tinggi. Tetapi bahwa
fakta bahwa kurangnya perhatian pada kasus-kasus dalam dunia heteroseksual itu tidak membenarkan homoseksual. Jadi paling-paling letak kesalahannya adalah ketidakseimbangan itu. Sehingga menurut saya ya kita memang harus melihat mana yang krusial untuk dihadapi. Ya. Nah mungkin menurut saya sih ya jarang-jarang lah ada orang yang mau terlalu menaruh perhatian pada kasus-kasus homoseksual ini ya. Ya. Kalau dibandingkan, saya nggak tahu lah sesungguhnya, tapi kalau penilaian saya begitu. Jadi dengan kata lain, mungkin karena kecemasan juga bahwa makin lama tingkat kita makin tahu bahwa tingkat homoseksualitas ini makin tinggi, dan karena itu memicu perhatian dari sejumlah lembaga, ya termasuk gaul community ini atau GLFI ini ya. Nah, jadi dengan kata lain, ya kita boleh berusaha untuk mencari solusi LGBT, tapi jangan lupa juga bahwa ada masalah-masalah lain juga yang butuh perhatian kita. Nah, memang kadang-kadang pertikaian teologis itu juga memicu banyak perdebatan yang seringkali jadi permusuhan. Ya tahu seomong LGBT sajalah, ya dalam hal-hal yang lain. Saya saja dengan seorang ya yang sebenarnya teman baik, ya ngobrol sama-sama, ya saling mendukung. Tahu-tahu kita beda pandangan teologi. Nah, tapi dihajarnya saya itu seperti musuh bebuyutan yang harus dihancurkan. Nah, saya mau tanggapi lagi, tapi saya enggan. Kenapa? Karena kalau saya tanggapi balik, artinya para pendukung saya akan membenci dia, para pendukung dia membenci saya. Ya sudah, ini bukan hal yang terlalu urgen. Saya abaikan. Ya. Nah, maka saya kira mungkin di situ butuh semacam kedewasaan di dalam berdialog. Ya, kalau para teolog itu punya kedewasaan dalam berdialog dengan semangat cari kebenaran, bukan mencari pembenaran dan menang kalah. Kalau memang cari kebenaran, kita bisa duduk bersama dan melihat apakah memang yang benar ini yang mana dan mana yang salah menafsirkan Alkitab. Nah, menurut saya begitu. Jadi tergantung kedewasaan lah. Ya, dan mungkin butuh forum-forum akademik jauh lebih bagus daripada debat kusir yang hanya terjadi di YouTube saja lalu saling memaki, mencaci dan nggak ada akhirnya. Gitu. Ya. Ya, baik, terima kasih Pak Ezra. Pertanyaan selanjutnya, PGI mendukung LGBT. Apakah itu mengindikasikan bahwa banyak para petinggi PGI yang beraliran liberal? Lalu siapa-siapa petingginya yang secara spesifik merumuskan dukungan terhadap LGBT tersebut? Silakan Pak. Saya nggak tahu, karena gini loh, ini kan yang surat yang saya tanggapi ini kan agak lama ya, berapa waktu isu LGBT mencuat berapa tahun lalu itu. Apakah pengurusnya masih sama juga saya nggak tahu juga. Ya, jangan-jangan pengurusnya sudah berganti. Ya, kalau sudah berganti ya belum tentu pandangannya sama. Ya, pandangannya sama. Hanya memang pada umumnya ya, ini tidak semua ya, pada umumnya pendeta-pendeta yang liberal itu memang ada di kalangan PGI. Ya, pada umumnya, tapi tidak semua ya. Jadi karena ini juga adalah organisasi yang selalu berganti pengurus, nah kita nggak bisa memakai satu standar pengurus tertentu. Bahkan yang bikin surat edaran itu juga nggak tahu itu, ya pada waktu itu mungkin ada tanda tangannya di bawah atau nggak tahu, saya belum lihat itu siapa. Kan pasti ada ketuanya yang menandatangani, ya. Tapi mungkin sudah berubah sekarang. Jadi saya juga nggak kenal juga orang-orang PGI juga, jadi nggak bisa sebutkan nama-namanya, gitu. Ya. Baik, terima kasih Pak Ezra. Pertanyaan selanjutnya dari Pai Bongkei. Pak, bagaimana dengan gereja yang memberkati pernikahan sesama jenis yang ada di negara Barat atau Eropa? Dogma apa yang mereka pakai? Silakan Pak Ezra. Menurut saya sih itulah gereja yang telah menyeleweng dari kebenaran. Ya, tapi mungkin mereka ya. Saya kira mereka menganggap mereka tidak menyeleweng karena tafsiran. Ini kan soal tafsiran. Kalau seperti tadi misalnya saya ungkapkan tafsiran tadi ya. Misalkan ya, kali lalu kita bahas soal masalah Sodom dan Gomora dan beberapa kasus, itu juga semua mereka jawab itu. Mereka jawab itu.
Jadi karena mereka mempunyai tafsiran bahwa akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa praktek LGBT bukan dosa, dan itu bagian dari kenormalan dalam penciptaan, ya sudah, menikahkan orang sesama jenis. Itu mereka tidak anggap sebagai sebuah pelanggaran. Ya. Tapi dari sudut pandang kita yang memang melihat pada Alkitab dengan tafsiran, itu menyimpang. Maka kita menganggap bahwa ini adalah gereja yang telah menyimpang dari kebenaran. Tapi mereka sendiri tidak menganggap demikian. Begitu. Tapi karena saya punya pandangan berseberangan dengan itu, saya tetap anggap itu gereja yang menyimpang dari kebenaran. Ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Ezra. Selanjutnya Pak, saya ingin bertanya, menurut Bapak, apakah Allah membenci dosa para LGBT atau benci kepada orangnya yang melakukan LGBT tersebut? Dan apakah ini berkaitan dengan kerusakan total? Silakan Pak Ezra. Ya, ada sebenarnya kalau kita mau bicara bahwa Allah mengasihi orang berdosa, ya, membenci dosanya, ya sebenarnya itu tidak hanya berlaku bagi orang LGBT lah. Semua kita lah, mau dosa apa saja, ya, Allah benci dosanya. Ya. Tapi ekspresi dari kebencian Allah terhadap dosa yang dia hukum itu adalah orang berdosa. Ya, kalau tidak ada pertobatan. Ya. Nah, karena itulah maka dalam hal ini menurut saya sikap Allah terhadap LGBT, ya, praktek LGBT, dosa maupun orangnya, itu tidak berbeda dengan sikap Allah terhadap seadanya dosa dan orang berdosa yang lain. Ya. Gitu. Lalu tadi ada apa? Akhirnya pertanyaan terakhir itu gimana? Apakah itu karena apa? Oh ya. Kerusakan total Ya. depravity. Saya kira semua dosa berhubungan dengan total depravity. Karena memang manusia, mulai kita lihat kejadian 3 kejatuhan, kejadian keempat muncul lagi pembunuhan pertama, sampai kejadian 6 itu dosa sudah menyebar sedemikian rupa. Ya, itu semua menunjukkan bahwa, dan pada akhirnya kitab suci berkata semua orang berdosa. Jadi lagi-lagi bukan hanya soal LGBT yang adalah efek dari total depravity, tapi semua dosa itu berurusan dengan total depravity. Ya. Ya, terima kasih Pak Ezra. Pertanyaan selanjutnya, Pak, tadi Pak Ezra mengatakan orientasi seksual yang tidak lazim itu belum dikategorikan berdosa. Namun pertanyaannya, apakah berarti seorang, misalnya gay, harus menahan diri untuk tidak menyalurkan keinginan seksual dia sampai dia mati? Silakan Pak. Ya, itulah pikul salib. Ya, karena itu memang kita menghadapi seperti itu harus pertama adalah untuk dia ketika belum bebas dari orientasi yang salah itu perlu memikul salib dalam perjuangan yang hebat. Di sisi lain, harus ada upaya untuk mengatasi problem seperti itu. Ya, tentu lewat doa dan juga pendekatan-pendekatan psikologis untuk pemulihan. Nah, kalau yang gitu itu bukan bidang saya. Ya. Nah, itu bukan bidang saya yang memang perlu penanganan secara psikologis, konseling, dan lain sebagainya. Itulah sebabnya untuk bagian yang ketiga yang lebih bersifat bagaimana solusinya, ya saya minta untuk tim konseling yang menghadapi itu, karena mereka tentu mempunyai action step praktis untuk hal itu. Nah, jadi misalkan saya ini punya orientasi seks yang sama pada sesama jenis, maka saya berusaha untuk mengatasi ini. Ya, itu harus diselesaikan. Tapi sementara itu belum berhasil diatasi, itu adalah perjuangan saya di dalam menghadapi itu. Ya, itu bisa jatuh bangun. Ya sama juga orang kalau nggak menikah gitu loh ya. Ya, mestinya orang kalau nggak menikah hidup selibat itu ya diberi karunia untuk menahan. Tapi kalau tidak, ya dia ada dorongan untuk berhubungan seks, tapi dia nggak punya pasangan. Ya, kalau dia berhubungan seks dengan orang lain yang bukan muhrimnya, kan dia jadi dosa. Ya, tapi kalau dia mau tetap dalam Tuhan, ya artinya itu berjuang
melawan keinginan daging yang besar. Dan dengan kata lain, kalau orang punya kecenderungan atau orientasi seks yang kepada sesama, maka perjuangannya makin lebih berat. Karena itu menurut saya, ya, perlu berdoa perlu terapi buat mereka, tapi perlu doa juga buat mereka. Dan yang paling penting adalah, yang paling sulit menurut saya adalah meyakinkan mereka bahwa mereka membutuhkan pertolongan. Karena kalau sudah sampai pada anggapan bahwa ini hal yang normal, ini hal yang wajar, Tuhan sudah ciptakan saya begini, nggak ada yang salah. Kalau sudah sampai pada situ, maka orang sakit yang tidak merasa sakit, itu susah ditolong. Maka kalau ada pelayanan yang lebih dalam terhadap kaum LGBT, maka menurut saya ini butuh suatu proses konseling yang lebih dalam untuk meyakinkan mereka bahwa mereka butuh ditolong. Kalau mereka sudah mau, baru stepnya dilakukan sambil memberikan dukungan doa, pendampingan, supaya mereka kuat menghadapi pikul salib seumur hidup itu. Ya. Ya baik, terima kasih Pak Esra. Pertanyaan selanjutnya, apakah LGBT bisa disebabkan juga karena kurangnya kasih sayang dari orang tua? Silakan Pak Esra. Maybe. Ya. Itu mungkin saja terjadi. Jadi mungkin saya kira terlalu banyak faktor. Ya, terlalu banyak faktor, tapi sekali lagi kalau untuk urusan seperti itu bukan saya ahlinya. Ya. Jadi paling-paling saya hanya mengatakan kemungkinan. Tadi saya sempat lihat ada yang kirim pertanyaan juga muncul situ. Apakah ini ada hubungan dengan roh jahat? Ya, roh jahat. Saya cenderung untuk mengatakan tidak. Ya, ini menurut saya ada problem psikologis. Ya, pada problem psikologis yang karena itu mengatasinya itu harus dengan pendekatan psikologis juga. Kita nih harus bisa bedakan ya. Misalnya satu penyakit saja, ambil contoh penyakit saja. Penyakit itu bisa disebabkan oleh banyak hal. Pertama itu murni sakit, fisik. Kedua itu aspek psikologis. Orang yang tekanan terlalu stres kan dia bisa sakit. Yang ketiga faktor demonis, yaitu serangan kuasa gelap. Nah, sesuatu itu harus dilihat penyebabnya baru diatasinya secara benar. Kalau dia cuma sakit karena kurang istirahat, lalu flu-flu, batuk, pilek, nggak sembuh-sembuh, lalu kita datang usir dalam nama Yesus, setan pilek kami usir, kan nggak nyambung itu, nggak ada setan pilek itu, ya. Tapi seringkali banyak orang lakukan seperti itu. Tapi orang yang psikologis misalnya, hati yang gembira adalah obat. Kalau sakitnya karena efek psikologis, begitu dia mengatasi tekanannya dan dia bisa bergembira, ya obat sakitnya sembuh. Tapi kalau kamu patah tulang, coba, wah, kalau tulang patah lalu Alkitab bilang hati gembira adalah obat. Coba kau gembira. Saya mau lihat tulang sambung kembali enggak? Kan enggak juga. Berarti butuh penanganan medis. Jadi harus melihat. Karena itu saya lebih cenderung untuk melihat ini problem psikologis. Maka penanganannya adalah penanganan secara psikologis. Ya. Ya baik, terima kasih Pak Esra. Pertanyaan selanjutnya, untuk pemulihan penyandang LGBT, dari mana kita harus mulai dan bagaimana caranya? Mungkin bagian 3 itu ya Pak ya? Ikuti bagian 3. Oke, baik. Terima kasih Pak Esra. Bagaimana menurut Alkitab kita harus bersikap jika berhadapan dengan orang LGBT? Ya silakan Pak Esra. Mungkin maksudnya kalau ada teman LGBT seperti itu, gimana berhadapannya? Ya. Harus hati-hati. Karena LGBT lebih dari sekedar suatu gejala individu. Ini gerakan yang bersifat mempengaruhi sekarang ini. Ya. Maksudnya adalah kaum LGBT sedang berjuang juga untuk menularkan virus ini sehingga banyak orang terjerumus dalam perilaku homoseksual. Ya. Nah, ini nanti saya kasih materi ini semua ya. Ada analisa sedemikian rupa ya.
Lalu kita tidak boleh membenci, mengucilkan ya, tapi tetap mengasihi mereka. Tapi juga tidak boleh toleransi terhadap paham dan praktek ini. Dua hal ini memang sukar. Antara mengasihi orangnya tapi menolak paham atau prakteknya. Dan karenanya ada orang yang saking menolak atau membenci pahamnya dan perilakunya, lalu jadi benci orangnya. Ya, ini contohnya ada orang di Los Angeles yang membunuh anaknya sendiri yang bernama Amir Isa dengan menembak dan menikamnya karena tidak suka anaknya seorang gay. Seorang ayah di Los Angeles tega bunuh anaknya yang gay. Ya. Coba perhatikan Yohanes 8. Kata Yesus, aku tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Kata aku pun tidak menghukum engkau menunjukkan Yesus mengasihi perempuan yang kedapatan berzina. Tapi kata-kata jangan berbuat dosa lagi menunjukkan Yesus tidak menyetujui perilakunya. Jadi tetap harus bisa dibedakan. Ya, bagaimana menerima orangnya tanpa menerima pandangannya. Terus kita bisa melakukan langkah-langkah antisipatif. Ya, ini terkait dengan anak-anak, orang tua, dan ini ya. Bagaimana sikap kita kalau ternyata kita atau saya sendiri seorang LGBT? Ada sejumlah ini. Nanti saya share tulisannya. Tapi kira-kira begitu, harus bisa membedakan antara paham, perilaku, dan person. Ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Esra. Ini sekaligus menanyakan ini Pak Esra. Nanti materinya boleh diminta dibagikan Pak? Oh, boleh ya. Jadi banyak yang bertanya juga nih. Nanti akan dibagikan, bisa menghubungi nomor admin nanti ya. Terakhir di akhir acara kita kasih nomornya. Ya, baik. Pertanyaan selanjutnya dari Saudara Migdal Isin. Bagaimana solusi bagi seseorang yang berorientasi LGBT sementara mereka manusia normal yang membutuhkan saluran untuk melampiaskan nafsu birahinya? Ini mungkin salurannya gimana nih Pak Esra? Silakan Pak Esra. Ya, apa ya, itu sama problem dengan orang heteroseksual yang tidak kawin juga kan. Ya, saya kira memang pertama itu semua adalah kontrol pikiran. Ya, ini memang berat ya, tapi tidak mustahil juga. Ya. Lalu juga ada, saya nggak tahu itu juga ya, problem masturbasi itu juga jadi pro kontra. Ya, menjadi pro kontra. Ada yang menganggap masturbasi adalah dosa, ada yang menganggap itu bukan dosa, tapi ada pandangan yang menengah. Itu tidak dosa sepanjang kamu bisa melakukannya tanpa ada bayangan atau fantasi seks terhadap orang yang bukan pasanganmu. Ya. Karena kalau saya melakukan masturbasi lalu membayangkan perempuan lain seperti itu misalnya, ya itu sudah dianggap dosa. Nah, tapi bagi yang menikah misalnya dia melakukan itu sambil membayangkan istrinya. Nah, menurut teori ketiga itu nggak dosa. Ya. Tapi sekarang kalau dia nggak punya pasangan atau dia adalah seorang dengan orientasi seks yang kesesama, lalu dia membayangkan siapa? Bisakah dia tidak membayangkan? Kalau dia membayangkan, dia pasti membayangkan orang lain. Nah, itu malah menjadi dosa juga. Ya. Nah, jadi itu memang sukar ya. Saya paling-paling hanya bisa menganjurkan ya untuk memang pengalihan, penguasaan pikiran dan pengalihan itu ya. Mungkin juga butuh pendekatan-pendekatan terapi psikologis lainnya ya. Tapi juga saya kira Tuhan menciptakan kita juga ya. Memang ada nafsu di dalam hubungan seks, tetapi juga orang misalnya menikah pada umur 30 tahun. Kan dia punya keinginan untuk berhubungan seks itu juga sudah ada sejak dia remaja sampai umur 30 tahun. Dan dia bisa mengatasi hal itu. Tuhan membuat satu sistem tubuh di mana orang bisa mimpi basah misalnya. Itu memang Tuhan sediakan untuk menjadi solusi bagi hal itu.
Tapi ya, saya kira nggak terlalu sesederhana yang saya katakan. Ya, tapi coba ditanyakan pada minggu depan apa yang harus dilakukan. Itu mungkin saya kira ada banyak teman-teman psikolog dan konselor yang akan terlibat dalam pertemuan berikut. Jauh lebih bagus mereka menjawab ketimbang seorang teolog menjawab. Ya, baik. Terima kasih Pak Esra. Jangan lupa, jangan sampai absen untuk sesi yang akan datang ya. Karena sesi yang akan datang itu benar-benar konselor ya Pak Esra ya. Kira-kira seperti itu ya. Oke. Baik. Pertanyaan selanjutnya. Apakah mereka yang terlibat hubungan sesama jenis itu harus mendapat disiplin atau sanksi gereja? Silakan Pak Esra. Kalau hanya orientasi seks saja yang lain, tapi dia bisa menguasai diri, ya menurut saya enggak ya. Ya. Kalau orang heteroseksual pun membuat pelanggaran dan harus didisiplin, ya menurut saya tetap berlaku juga untuk pelanggaran homoseks. Ya, tapi sepanjang dia punya orientasi seks yang kesesama, tapi dia dalam perjuangan taat, tidak menuruti hawa nafsunya, menurut saya nggak ada alasan untuk memberikan siasat gereja apapun. Itu. Baik, terima kasih Pak Esra. Pertanyaan selanjutnya. Selamat malam Pak, saya dulu pernah jatuh dalam dosa LGBT. Dan saya juga sudah menerima Kristus lewat doa pelepasan dan pertobatan. Permasalahannya sekarang, pasangan saya yang lama masih LGBT dan dia bukan Kristen. Bagaimana saya harus bersikap? Apakah saya harus memutuskan komunikasi atau tidak jalin persahabatan lagi? Disclaimer, saya dan dia beda lokasi. Sekarang gini loh, kalau saudara menjalin relasi kembali, pikirkanlah, apakah saudara cukup kuat untuk, artinya gini loh, apakah mana lebih besar kemungkinan saudara mempengaruhi dia atau dia mempengaruhi saudara? Itu pertimbangkan. Karena kalau setelah kita bertobat, misalnya ya, kita memutuskan semua relasi kita dengan teman-teman yang berdosa misalnya, lalu siapa yang akan menolong mereka? Di sisi yang lain, setelah saya bertobat, lalu saya kalau masih menjalin relasi dengan teman-teman yang berdosa bersama saya bisa cemplung lagi. Ya. Maka bagaimana? Nah, disinilah kita harus berhikmat menghitung kekuatan kita. Ya, kalau saya mantan pemabuk dan saya masih ketertarikan pada mabuk itu masih cukup besar, walaupun sekarang saya nggak mabuk, tapi saya rasa saya nggak punya kekuatan. Maka saya bergaul dengan teman-teman pemabuk saya, besar kemungkinan saya akan mabuk. Kalau begitu, batasi, jangan dulu. Tapi kalau saya betul-betul sudah menguasai ini dan saya betul dalam keyakinan apapun terjadi saya nggak mungkin mabuk. Berarti saya bisa bersahabat dengan dia dan menolong dia, teman yang mabuk ini. Ya, nah hal yang sama juga berlaku bagi saudara. Jadi kalau saudara cukup kuat untuk itu, maka ya minimal ya, sekalipun dia bukan Kristen, mungkin ada pertolongan secara psikologis bagi dia. Dan kalau memungkinkan untuk beritakan Injil pada dia, itu jauh lebih bagus. Ya. Tapi kalau memang saudara tidak cukup kuat, ya menurut saya ya sangat bijaksana untuk membatasi atau memutuskan hubungan dengan dia. Ya. Terima kasih Pak Esra. Pak Esra, kami ingin bertanya dulu apakah Pak Esra harus selesai jam 6 atau di tempat Pak Esra jam berapa itu? Jam 7 ya? Ya, atau... soalnya saya ada ngajar lagi setelah ini. Oke, baik. Berarti jam 6 tepat ya kita selesai. Nah, berarti ini untuk pertanyaan yang masuk kami tutup dulu ya, supaya kita selesaikan dulu pertanyaan yang tersisa ini dan semoga bisa selesai ya. Oke. Baik, pertanyaan selanjutnya. Sebentar. Izin bertanya, apa yang harusnya kita perbuat apabila kita tahu teman kita homoseks dan bagaimana memperlakukan teman yang ternyata, mohon maaf, menginginkan kita sebagai pasangan LGBT-nya? Ya silakan Pak Esra.
Ini nggak ada dasar Alkitabnya nih. Dan ini bagian 3 juga nih, Pak. Ya, pengalaman itu ya. Saya juga nggak pernah punya pengalaman. Tapi saya kira gini ya. Mungkin kadang-kadang kalau kita mungkin segera menolak, apalagi menolak dengan kasar, ya bahkan mungkin ada yang saking jengkel bisa memaki dan menganggap sebagai alergi, maka mungkin itu menjadi sesuatu yang akhirnya memutus relasi, sehingga kemungkinan untuk menolong dia menjadi lebih sukar. Kalau kita cukup mempunyai kedewasaan, maka kita memang mengajak berbicara. Ya, kamu, saya melihat gejala-gejalanya kayak begini. Ya, nah, saya tahu bahwa ada orang seperti itu, tapi saya tidak seperti itu. Dan ya, tolong, kamu jangan mengharapkan lebih daripada saya selain persahabatan kita. Kalau itu bisa dikomunikasikan secara baik, maka relasi tidak hancur. Persahabatan masih bisa tetap jalan, dan peluang untuk menolong dia atau menyelamatkan dia masih terbuka. Ya. Tapi kalau kita langsung antipati memasang garis pemisah yang besar, maka sudah. Itu pasti akan menjauh. Relasi persahabatan saudara dengan dia putus, dan kemungkinan untuk menyelamatkan atau menolong dia menjadi jauh lebih sukar. Jadi kalau saya menyarankan, atau misalnya itu terjadi pada saya akan melakukan hal seperti itu. Harus membuang pemikiran kayak alergi begitu dengan mereka. Nggak boleh. Ya, mereka juga adalah sesama kita, saudara kita, teman kita. Pemikiran alergi semacam itu harus dibuang. Tapi mengadakan percakapan sebagai orang dewasa. Kalau saya akan melakukan hal begitu. Ya. Ya, terima kasih Pak Esra. Mohon pendapat Bapak, apa yang harus dilakukan seorang pengkhotbah atau pendeta yang merupakan penyuka sesama jenis? Bagaimana menurut Bapak? Mohon pendapat. Dia sudah menikah, namun tampak jelas di keluarganya juga tidak harmonis dengan istrinya. Silakan Pak Esra. Kalau menurut saya itu menjadi problem besar. Minimal dia harus jujur dengan pasangannya, supaya itu tidak menjadi bom waktu yang meledak. Dan itu menjadi beban bersama. Kedua, ya mencari solusi dengan konselor Kristen. Harus bisa menceritakan pergumulan, sehingga ada pihak-pihak yang bisa menolong. Ya. Nah, saya bilang ya tadi ya, kalau hanya kecenderungan, itu memang menjadi pergumulan, dan nggak ada alasan untuk kita menganggap dosa kecenderungan itu, maksudnya menganggap orangnya berdosa, karena dia juga bukan sengaja melakukan hal itu, tahu-tahu dia mempunyai perasaan seperti itu. Jadi menurut saya kalau kasusnya seperti itu, ya pertama dia mempunyai istri harus terbuka, dan kedua mencari rekan lain yang bisa menolong, yang bisa dipercaya. Juga jangan sembarang orang ya, karena malah itu membawa lebih banyak dampak negatifnya ketika orang tahu. Ya, jadi mungkin konselor-konselor Kristen perlu didekati. Ya, saya kira itu yang bisa dilakukan. Ya. Baik, terima kasih Pak Esra. Oke, Shalom Pak Esra, Anda bertanya, saya di dalam pelayanan pastoral pernah menemui 2-3 kasus LGBT dan konseli memutuskan untuk bercerai dengan alasan masukan dari beberapa hamba Tuhan lain. Dan salah satu pasangan tersebut takut kena penyakit. LGBT ini kan tidak bisa diselesaikan dengan sebuah perceraian. Lalu pelayanan khusus bagi LGBT seperti apa? Selain sisi teologis harus dipadukan dengan kedokteran dan lain-lain. Ya, bagaimana Pak Esra? Maksudnya siapa bercerai dengan siapa? Sebentar ya. Konselinya memutuskan untuk bercerai. Bercerai dengan? Nah, ini ya mungkin dengan suami atau istrinya ya. Mungkin pasangannya menyadari bahwa mereka sudah LGBT sehingga mereka bercerai begitu. Suami istri ini sendiri LGBT sehingga mereka bercerai, kira-kira begitu. Tadinya mereka menikah, lalu kemudian baru menyadari setelah itu mereka punya kelainan orientasi sosial, kira-kira begitu. Oke, bentar ya.
dan bercerainya itu atas masukan dari beberapa hamba Tuhan lain gitu. Saya pernah bahas ya tentang masalah perceraian, lalu muncul ada pertanyaan begini. Bagaimana kalau setelah menikah akhirnya ketahuan bahwa suami saya sebenarnya adalah seorang gay atau homoseks? Apakah saya boleh menceraikannya? Ya, gay atau homoseks tidak identik dengan perzinahan. Maksudnya adalah gay atau homoseks tidak harus menjadi orang yang berzina. Sama seperti orang yang bukan gay atau homoseks pun tidak berarti tidak bisa berzina. Sehingga sekalipun pasangan saudara adalah seorang gay atau homoseks, maksud saya di sini adalah punya kecenderungan begitu, tapi tidak boleh diceraikan kecuali dia berzina. Dalam hal ini melakukan hubungan seks dengan sesama jenis. Kalau itu terjadi, maka itu adalah perzinahan, dan dengan demikian boleh atau diizinkan untuk diceraikan sesuai dengan pengecualian yang diberikan Yesus dalam Matius 5:32, 19 ayat 9. Tapi sepanjang pasangan saudara yang gay homoseksual tidak berzina, saudara harus tetap dalam pernikahan dengan semua resiko dan kesulitan yang ada. Ini berlaku juga bagi pasangan biseks, berhubungan seks dengan laki. Jadi gini ya, maksud saya gini, memang pro kontra juga, tapi saya dengan mendasarkan Matius 5:32, Matius 11:9 menganggap bahwa tidak boleh ada perceraian. Satu-satunya yang diizinkan itu adalah kalau terjadi perzinahan fisik. Nah, kalau pasangan saya, dan dengan kata lain, bahwa kalau terjadi perzinahan fisik, nggak harus juga diceraikan. Kalau misalnya ya, saudara tahu-tahu pasangannya saudara perempuan, suami saudara berzina. Saya akan datang sebagai pendeta, saya minta yang berzina bertobat, yang pasangannya tolong diampuni. Besok lagi berzina lagi. Ya, maka saya minta ini bertobat, yang ini mengampuni. Besok lagi berzina lagi. Terus-terusan begitu. Nah, lalu saudara, tidak bisa. Saya mengampuni, tapi saya nggak akan lagi bersama orang seperti ini. Matius 19 ayat 9. Barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina. Berarti perzinahan itu dikecualikan dari larangan perzinahan. Nah, maka menurut saya itu bisa dilakukan. Sepanjang pasangan saya, dia punya orientasi seks terhadap sesama. Tapi dia tidak melampiaskan itu dengan sebuah perzinahan, maka nggak ada alasan untuk menceraikan. Jadi menurut saya kalau hanya alasan bahwa dia memang gay tanpa bisa dibuktikan bahwa telah terjadi perzinahan, tidak tepat untuk menganjurkan terjadinya perceraian. Menurut saya begitu. Ya. Baik, terima kasih Pak Esra. Pak Esra, mengingat ini sudah jam 6, apakah masih bersedia untuk menjawab 2 atau sampai 3 pertanyaan Pak Esra? Kami minta izin dulu. 2 aja. 2 saja ya. Baik, ya. Berarti mohon maaf ya ini ya, saya pilih aja ya pertanyaannya. Baik, bolehkah gereja mentahbiskan seorang yang diketahui punya orientasi LGBTQ tetapi berkomitmen untuk hidup selibat, tidak melakukan aktivitas seksual yang menyimpang? Sejauh apa sikap menerima orangnya tapi benci dosanya dapat dipraktekkan secara konsisten? Silakan Pak Esra. Menurut saya boleh aja. Menurut saya boleh aja, tapi tetap itu artinya memang pengawasan dan pendampingan itu harus betul-betul dijaga itu. Ya, tapi kalau dari sisi mungkin, ya menurut saya nggak ada alasan untuk menolaknya. Ya. Baik, terima kasih Pak Esra. Sebentar, ini berarti 1 pertanyaan lagi ya Pak ya. Oke, baik, ini saya pilih ini. Saya non-LGBT. Saya berteman 5 tahun dengan seorang LGBT. Dia sering melakukan orientasi seksual dengan orang lain. Dia tahu saya taat beragama dan nggak suka dengan tingkah laku seperti itu. Pertanyaan saya, apakah saya perlu menjauhi dia? Karena lama-lama gaya bicara saya kok juga seperti perempuan. Dan beberapa orang mengatakan saya berbicara udah melambai. Agak lama nggak bertemu. Ya, gimana? Silakan Pak. Pertanyaan terakhir. Apa ya?
Saya kira mungkin kalau hanya sekedar gaya bicara, ya sama kayak orang kalau tinggal lama di Jawa misalnya, ya dia bisa, ya medoknya itu juga bisa terpengaruh ya. Jadi kalau hanya sekedar gaya bicara menurut saya nggak masalah lah ya. Nah tapi kalau sedapat mungkin saudara bisa tidak berubah, itu nggak apa-apa ya. Nah tapi memang sepanjang saudara menjalani persahabatan dengan dia, apa ada upaya tidak untuk menolong? Kalau saudara tetap bersahabat dengan dia, tapi nggak ada upaya apa-apa untuk menolong, sehingga kemungkinan dia berubah tidak, tapi kemungkinan saudara yang berubah lebih besar, ya memang sebaiknya orang bijak kalau melihat bahaya itu memang menghindar. Ya, tapi kalau saudara sebenarnya bisa tidak terpengaruh, maka dan juga ada upaya untuk menolong dia, menurut saya, saran saya adalah memang tetap menjalani hubungan persahabatan dengan dia supaya terbuka kemungkinan menolong dia gitu. Minimal mendoakan dia. Dan harus tunjukkan bahwa saudara tidak setuju dengan dia. Tapi tidak memutuskan persahabatan. Itu. Tapi tetap mengkritik atau memprotes, tapi tetap bersahabat. Nah, memang tidak mudah untuk begitu, tapi saran saya coba diupayakan seperti itu. Ya.